Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Suraya akan menerangkan sedikit tentang teori etnometodologi. Teori etnometodologi dikenal sebagai salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang berbagai upaya, langkah, dan penerapan pengetahuan umum pada kelompok komunitas untuk menghasilkan dan mengenali subjek, realitas, dan alur tindakan yang bisa dipahami bersama-sama. Ciri utama etnometodologi adalah ciri reflektifnya, yang berarti bahwa cara orang bertindak dan mengatur struktur sosialnya adalah sama dengan prosedur memberikan nilai terhadap struktur tersebut. Etnometodologi memusatkan perhatian pada sifat-sifat pengetahuan umum dan memunculkan suatu alur yang disebut dengan revolusi kognitif dalam ilmu-ilmu sosial. Namun, etnometodologi berkaitan dengan sifat-sifat yang berkenaan dengan publik dan masyarakat ketimbang aspek psikologis prosedur kognitif. Etnometodologi di samping sebagai suatu dasar untuk memahami tindakan, prosedur juga berfungsi sebagai sumber yang menghasilkan tindakan. Etnometodologi bercirikan mengamati kegiatan di mana pada anggota kelompok tertentu menghasilkan dan mengelola latar kejadian sehari-hari yang terorganisasi, identik dengan prosedur yang ditempuh oleh para anggota itu dalam membuat latar-latar tersebut dapat dipertimbangkan. Inti dari etnometodologi yaitu merupakan suatu studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman dunia sosial sehari-hari. Etnometodologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari. Menurut Grafinkel, dia menegaskan bahwa pada saat menganalisis tindakan, para sosiologi harus menyadari bahwa tindakan itu terjadi dalam konteks yang lebih luas. Setiap tindakan memiliki historis yang dapat ditelusuri pada konteks lain. Pada konteks sosial tidak ada keteraturan atau keajegan. Jadi, yang ajeg adalah ketidakajegan itu sendiri. Kritik terhadap etnometodologi yang gencar diperdebatkan adalah bahwa penggunaan catatan resmi dari organisasi tertentu memiliki sifat pembangunan sekaligus menghancurkan. Langkah itu sebagai langkah yang menghancurkan karena telah menentang perlakuan sosiologi tradisional. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat menghancurkan karena statistik resmi bisa jadi sangat bersifat tempelan belaka dan tidak ada maknanya sama sekali. Perbedaan fenomenologi dan etnometodologi. Etnometodologi mengambil fenomenologi dan menggabungkannya dengan sosiologi tradisional untuk menghasilkan suatu perspektif unik yang menekankan pada penelitian empiris, memfokuskan pada tindakan dan interaksi, sedangkan ahli fenomenologi pada kesadaran dan budaya. Sosiologi etnometodologi dan fenomenologis merupakan teori yang terpisah tetapi berkaitan. Keduanya mempunyai dasar intelektual bersama pada karya Husserl dan Sartre, dan keduanya memfokuskan pada pikiran dan tindakan individual. Pembahasan mengenai fenomenologi menurut Edmund Husserl dimulai dari pengertian sikap wajar atau natural attitude, penggolongan suatu ilmu tentang kesadaran dan kesengajaan. Sementara itu, etnometodologi merupakan metodologi yang dipakai dalam pembuatan laporan etnografik, yaitu model penelitian yang mempelajari
peristiwa kultural, menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi dengan landasan filsafat fenomenologi. Selanjutnya, etnometodologi menurut Garfinkel. Etnometodologi pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967, yaitu merupakan studi empiris tentang bagaimana orang menanggapi pengalaman hidup sosialnya sehari-hari. Etnometodologi mempelajari realitas sosial atas interaksi yang berlangsung sehari-hari. Etnometodologi menurut Garfinkel dengan tradisi humanitisnya menegaskan bahwa subject matter sosiologi jauh berbeda dengan ilmu alam dan mempertanyakan setiap pemunculan yang dianggap sosiologi sebagai realitas. Seseorang yang secara objektif mempelajari dunia sosial juga harus menyaksikan realitas dunia itu. Inti dari penelitian ini adalah menentukan berbagai konsekuensi pertentangan dengan aturan, yang menurut Person merupakan hal yang esensial bagi adanya kontrak kelembagaan. Penelitian ini memiliki implikasi yang lebih jauh dari sekedar diungkapkan. Penelitian ini memiliki implikasi kritis dan revolusioner dalam menjalankan adanya potensi fleksibilitas, kemungkinan, dan perubahan-perubahan kelembagaan. Etnometodologi menyangkut studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari, khususnya pada aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja. Garfinkel membatasi etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan indeksial dan tindakan praktis lainnya sebagai kesatuan penyelesaian yang sedang dilakukan dari praktek-praktek kehidupan sehari-hari yang terorganisasi, termasuk di dalamnya antara lain, yang pertama, perbedaan antara ungkapan yang objektif dan indeksial. Yang kedua yaitu refleksitas sebagai tindakan praktis, dan yang ketiga yaitu kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam konteks sehari-hari. Itulah sedikit pemaparan tentang etnometodologi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.